Kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami tidak dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga cahaya Injil Kristus itu tidak kami mengerti, tidak kami lihat, tidak kami rasakan di dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Tuhan bekerja dan Roh Tuhan ambil alih sepenuhnya. Curahkan hikmat dan pengertian. Dan biarlah kami semua yang hadir pada malam hari ini, tidak terkecuali besar kecil tua muda, kami boleh dikuatkan, diberkati oleh firman Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, terutama anak-anak kami, supaya dalam jam pemberitaan mereka juga tidak membuat kami kehilangan konsentrasi. Tuhan jamah setiap mereka, supaya Tuhan beri ketenangan dan kami semua dapat menikmati kebenaran ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur dan kami sambut firman Tuhan. Dan semua kita yang siap diberkati malam ini, bersama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali malam ini kita bisa jumpa di tempat ini untuk kita sama-sama mau belajar firman Tuhan, saudara. Dan pada kesempatan malam diberkati ini, saya ingin berbicara dari kitab Mazmur pasal yang ke-130, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 akan menjadi teks pembacaan kita pada malam hari ini, dan juga khotbah yang akan kita sama-sama dengarkan. Mari kita buka Alkitab kita. Bagi yang membawa, bagi yang tidak membawa, pasang telinga baik-baik, supaya malam ini saudara tidak kehilangan juga berkat dari Tuhan. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dari kitab Mazmur 130. Begini bunyi firman Tuhan. Nyanyian siara dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saudara, jauh daripada pembacaan kita pada malam hari ini, jelas sekali terlihat di dalam kitab Mazmur 130 ini ada sebuah ungkapan yang begitu luar biasa. Apa itu ungkapan yang luar biasa? Yaitu seorang yang sedang ada dalam keadaan yang penuh dengan tekanan. Ada dikatakan di ayat 1 itu di dalam jurang yang dalam. Tetapi dari jurang yang dalam itu, ayat itu memberitahu kepada kita bahwa dia berseru kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Dia menaruh pengharapannya seperti seorang pengawal yang menantikan pagi, saudaraku. Nah, kalimat-kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa si pemazmur ini di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia menaruh, saudaraku, rasa perhatiannya yang sungguh kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kalau dalam keadaan yang sulit dan sukar, seperti yang dilukiskan di dalam ayat 1 itu, seperti di dalam jurang, ini pemazmur menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Adalah sesuatu yang lebih mungkin. Jikalau dia ada di dalam keadaan yang lebih baik, dia pasti lebih lagi menaruh pengharapan kepada Tuhan.
Saya percaya saudara yang diberkati Tuhan, bahwa dia punya pengharapan yang sungguh kepada Allah. Toh di masa dia ada di dalam jurang saja, dia menaruh pengharapan kepada Tuhan. Apalagi ketika dia ada dalam situasi-situasi yang baik. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa saya katakan demikian? Karena cenderung orang ketika dalam situasi yang sukar, orang itu mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, ya. Orang itu akan mencari bagaimana cara solusi dengan berbagai upaya yang dia miliki, yang dia punyai, kekuatan yang dia punyai, kepintaran yang dia punyai, saudara, segala hal yang dia punyai untuk dia bisa keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kan Alkitab mengatakan dengan jelas dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, bahwa saudaraku, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Dia tidak akan menikmati datangnya keadaan baik. Dia seperti, saudaraku, tanah angus di padang asin. Itu kata firman Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi fakta nyata membuktikan kepada kita, meski banyak orang Kristen tahu ayat ini, tetapi banyak orang Kristen yang masih mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Apalagi kalau dia tidak ada dalam situasi yang sulit dan sukar, lagi dalam keadaan yang enak-enak saja, lagi dalam keadaan yang saudara diberkati, punya segala-galanya. Banyak orang Kristen yang menjadikan Tuhan itu second, yang menjadikan Tuhan itu nomor 2, nomor 3, lebih pada kekuatannya, lebih pada apa yang dia punyai, dibandingkan saudaraku mengharapkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selain orang kalau ada di dalam keadaan yang sulit itu mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab juga mengatakan teks yang lain, bahwa ketika orang ada di dalam situasi-situasi yang sukar, situasi yang sulit, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-33, kalau saudara membaca bahwa ada banyak orang yang kemudian saudara mencari kekuatan-kekuatan dunia, pergi ke Mesir, dikatakan mengandalkan kuda-kuda, mengandalkan saudaraku kekuatan-kekuatan dunia yang lain. Ini juga fakta dalam hidup ini, saudaraku. Ya, banyak orang Kristen, saudara, kalau menghadapi situasi hidup yang sulit, ya, Tuhan itu nanti kalau air di batang leher, ya, kalau diandalkan dia pun kekuatan, susun bisa, maka dia mulai ingat, beta pun kenalan ada di Oipura, ya, dia mulai ingat dia pun kuda, ya, saudara, kekuatan-kekuatan yang lain, ya. Beta ingat bepung tanah masih ada 5 hektar. Kalau jual tuh kayaknya beta bisa menang di pengadilan dan lain sebagainya. Misalnya itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, banyak orang yang sekali lagi Tuhan itu dijadikan ban laseref. Ya, pokoknya Tuhan tidak penting lah. Apalagi kalau dia lagi dalam keadaan yang senang-senang. Oh, Tuhan itu nanti dulu, ya saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selain itu, Alkitab juga mengatakan dalam kitab Yesaya pasal 55, ya, bahwa orang-orang yang saudaraku tidak menjadikan Tuhan itu sebagai pengharapan mereka, seringkali menempatkan uang atau menempatkan saudaraku harta, menempatkan kekayaan itu menjadi yang terpenting. Karena itu dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, Tuhan bicara kepada bangsa Israel begini, carilah Tuhan selagi dia berkenan ditemui. Saudara, kenapa ada ayat Yesaya pasal 55 ayat 6 yang berkata carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui? Karena saudara, ayat 1 saudara baca, Tuhan Allah memberikan pukulan keras kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Dia bilang begini, mari yang tidak punya uang datang kepadaku, aku akan memberikan gandum tanpa uang. Artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang punya uang, dia tidak perlu Tuhan, ya. Lalu dia katakan, kamu yang haus, datanglah kepadaku, aku akan beri kamu minum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, haus ini tentu bicara tentang rasa yang hampa, yang kosong, yang saudaraku membutuhkan.
Sementara orang yang punya kekayaan, orang yang punya harta, orang yang punya segala-galanya, saudara, mereka rasa mereka tidak haus, mereka tidak hampa, mereka tidak kosong. Karena itu Tuhan itu second, Tuhan itu nomor 2, Tuhan itu nanti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah hari ini saya mau katakan kepada kita, beda waktu kita baca Mazmur 130 ya. Orang ini, saudaraku, di tengah keadaan yang sulit dan sukar, Tuhan tetap menjadi pengharapan di dalam hidupnya. Dia tidak bergeser kepada kekuatannya. Dia tidak bergeser kepada kekuatan dunia, kekuatan orang-orang kenalan. Dia tidak bergeser juga kepada kekuatan harta benda, kekayaan. Tapi Tuhan menjadi pengharapan satu-satu di dalam hidupnya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, Tuhan masih jadi pengharapanmu atau susonnya? Nah, masih ya? Amin, amin, amin. Ya, saudara. Kalau susonde, ini malam bet mau ajak botong semua belajar dari ini teks. Ya, seperti yang Mazmur 130 katakan, berharaplah kepada Tuhan. Malam ini kita sedang ada dalam sebuah perayaan, saudaraku, ya, HUT ulang tahun, ya, hari ulang tahun anak kita yang ke-10. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekuatan yang Tuhan kasih, nafas hidup yang Tuhan kasih, berkat-berkat yang Tuhan kasih, ini saudara yang diberkati Tuhan, tidak bisa menjadi andalan di dalam hidup kita. Ini kan cuman saudaraku bonus yang Tuhan berikan. Kalau saudara baca Injil Matius pasal 6, Alkitab berkata dengan jelas, Anda tidak bisa menambah sehasta saja di dalam usia hidupmu. Sehasta itu berapa? 45 senti. Lu bisa tambah. Jadi kalau Tuhan sudah tambah jadi 30, 40, 50, 60, 70, itu berkat anugerah Tuhan. Dan seharusnya kita yang tahu ini semua adalah anugerah dan berkat Tuhan. Kita harus menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia saja. Allah, Tuhan satu-satunya. Tidak ada yang lain dalam hidup kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, orang-orang yang sadar bahwa Tuhan ini pengharapannya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, adalah orang-orang yang tahu siapa itu Tuhan. Kalau Anda tidak tahu siapa itu Tuhan, maka Anda mungkin tidak akan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, dalam teks Mazmur 130 ini, kita melihat bahwa waktu dia mengatakan berulang-ulang di dalam ayat-ayat itu, aku berharap, mengharapkan Tuhan. Karena si pemazmur ini benar-benar mengenal siapa itu Tuhan. Kita lihat yang pertama di ayat yang keempat. Tolong baca teks ini. Kitab Mazmur 130 ayat 4, silakan. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Padamu ada pengampunan. Saudara dengar baik-baik. Pada Tuhan itu ada pengampunan. Lalu di ayat 7 dan ayat 8, baca teks itu. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Terus. Dan Dia banyak kali mengadakan pembebasan. Pengampunan di ayat yang keempat. Lalu ayat 7 bilang ada kata pembebasan. Dia adalah Tuhan yang membebaskan, mengampuni, membebaskan. Ayat 8. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Dialah Tuhan yang membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hal penting yang kita mesti kenal dari Tuhan kita, sehingga kita tiap hari menaruh pengharapan kepada Dia. Malam ini saya mau tanya kepada saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah bikin dosa? Tolong angkat tangannya. Saudara, oh ternyata semua bikin dosa. Coba tanya samping kiri kanan, ini hari lu pun dosa berapa? Saudara, ini hari saya pun dosa, belum perkataan, perbuatan, pikiran, ada salah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, itu berarti saudara kita ini tiap hari tidak bisa lepas dari mengharapkan Tuhan dalam hidup kita. Karena siapa yang mau bebaskan kita dari dosa? Siapa yang mengampuni dosa kita? Siapa yang bisa saudaraku memberikan
penebusan, pengampunan hanya ada satu pribadi, tidak ada pribadi yang lain, dan dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah satu-satunya yang kita sembah dan kita muliakan. Amin. Uangmu tidak bisa tebus engkau. Anda dengar baik-baik. Kekayaanmu tidak bisa tebus engkau. Harta bendamu, semua pangkat jabatanmu tidak bisa menebus engkau. Makanya saudara, Pemazmur 130, dia tidak andalkan semua yang tadi saya sebutkan itu dalam kitab Yesaya 17, Yesaya 33 dan Yesaya 55. Yang dia andalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu hanya Tuhan sajalah yang memberikan pengampunan kepada saya. Amin. Nah, kalau satu hari botong pun dosa Tuhan son ampuni, apa yang terjadi di botong pun hidup? Siapa yang jamin bahwa ini hari ini dia masih bisa hidup sampai tahun depan? Jangan tahun depan. Siapa yang jamin sebentar dia pulang dari sini dia masih hidup terus? Tidak ada yang jamin. Kita kan tahu botong pun hidup ini sampai batas mana. Alkitab mengatakan dengan jelas, saudara yang diberkati Tuhan, ya, bahwa kita semua yang hidup ini tahu bahwa akan mati. Ya, jangan pura-pura tidak tahu. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Nah, karena itu ingatlah baik-baik bahwa tempuh hidup ini kan sementara di ini dunia. Bahwa tempuh hidup ini tidak panjang di ini dunia. Kalau saudara baca di dalam kitab Ayub, dikatakan dengan jelas bahwa kita punya umur ini, saudara, seperti hembusan nafas yang sebentar saja kelihatan lalu hilang lenyap. Hidup manusia di dunia ini yang lahir dari perempuan, kitab Ayub mengatakan singkat umurnya. Kecuali saudara ada yang lahir dari laki-laki mangkali, tapi kalau semua lahir dari perempuan singkat umurnya. Alkitab bilang, nah kalau bertempung umur ini singkat, usia hidup kita singkat, saudara yang diberkati Tuhan, kita butuh apa dalam hidup ini? Kita butuh penebusan. Karena kita tidak bisa, saudaraku, sampai ke tempat yang kekal itu, sorga itu, tanpa penebusan di dalam darah Kristus Yesus. Ada begitu banyak orang bangga dengan kekayaannya, dengan harta, pangkat, jabatan, dan kedudukannya. Dia lupa bahwa kalau tanpa Yesus tidak ada pengampunan. Dan kalau tidak ada pengampunan, neraka siap terima kau. Dengar baik-baik. Saudara lihat itu ayat dalam Lukas pasal yang pasal yang ke-16 kan? Saudara, ayat 19 tentang Lazarus dan orang kaya itu kan? Saudara lihat itu kaya itu tiap hari pesta pora, makan enak, duduk di kursi mewah, tidak pernah susah-susah. Tapi begitu mati, Alkitab berkata bahwa malaikat itu membawa dia untuk ada di tempat yang sengsara. Itu tidak lain bicara neraka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa? Karena selama hidupnya dia abaikan Tuhan Allah. Tuhan tidak jadi pengharapannya. Tuhan nomor sekian. Yang penting be ada doi, yang penting be bisa makan enak. Saruse kasihan deh lu miskin melarat. Makanya kebeta, jangan model ke lu. Nah, ini nih yang mati bodoh-bodoh kesana. Lukas pasal 16, coba baca ayat 19 mulai. Saudara, 19 lalu ayat 23 langsung. Lukas pasal 16. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain. Sampai situ dulu. Orang dulu kalau pakai pakaian baju ungu tuh itu hanya orang dulu. Ya. Kalau bukan orang sana bisa. Maksudnya orang yang punya doi. Kalau orang sana punya doi sana bisa beli baju ungu. Baju ungu itu hanya orang kaya. Sekarang nih yang potong PRW naik kota nah ungu banyak. Dulu sana ada. Saudara, dulu tuh ungu tuh hanya kaya-kaya doang yang pakai. Saudara, kalau sana kaya sana bisa pakai yang warna ungu. Saudara, ingat itu baik-baik. Jadi ini orang dari pakaian, saya disebut tanda ini orang kaya nah. Kaya raya. Tapi ayat 23 bilang apa? Baca. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur.
Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara, dikatakan di dalam ayat itu bahwa waktu dia mati, saudara, dia dibawa ke alam maut. Orang kaya itu sengsara, dan begitu dia loti di atas, dia lihat, aduh, Om Sarus ada enak. Nah itu. Makanya jangan heran, saudara, Anda jangan pikir yang jalan kaki pi gereja dong tuh. Dong ada jalan kaki mati mampus punya. Ya, jangan potong pikir dong kasihan kasihan. Nanti jangan sampai lu yang kasihan. Lu ada di neraka, lu lihat Mama Maria itu lewat rumah jalan kaki ada di sana. Lu boleh sengsara mati mampus di situ. Karena lu sudah berharap kepada Tuhan. Hari Minggu kau tetap kerja. Orang boleh tak sibuk pi gereja, lu urus lain, urus bisnis, urus pekerjaan, lembur, pi rekreasi yang tidak jelas di hari Minggu. Saudara, arisan, kumpul keluarga. Beta selalu ngomong, jangan lupa. Anda ingat, Anda kalau lupa Tuhan, bahaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, karena itu ini malam ini saya omong tegas. Hari ulang tahun ini penting, saudara. Ya, betul pulang tahun terserah kapan. Tapi ini malam ada pulang tahun, ini kesempatan untuk kita semua dengar firman. Saya mau sampaikan ini, jangan sia-siakan waktu yang ada. Pengarang lagu hidup ini adalah kesempatan, sudah meninggal. Saudara, itu lagu sampai ini hari botong menyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Ingat, kesempatan untuk apa? Cari Tuhan. Kesempatan untuk cari Tuhan sudah. Ya. Karena tidak ada yang bisa memberi pengampunan kepada kita selain Dia, Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya Dia yang bisa memberikan pengampunan buat kita sekalian. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang samping kiri kanan, untuk masuk neraka tidak perlu dosa banyak. Cukup satu dosa kau masuk neraka. Ya. Jadi ingat baik-baik. Karena itu tiap hari saya cari Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya berharap kepada Tuhan. Karena saya tahu hanya Yesus sajalah yang bisa memberikan pengampunan buat saya. Bangun pagi ingat Tuhan. Jalan di mana ingat Tuhan. Saudara diberkati tidur sebelum tidur malam, ingat Tuhan. Karena belum tentu besok pagi kau bisa bangun lagi. Siapa tahu kau tidur-tidur langsung lewat terus sampai selama-lamanya. Ya. Karena itu saudaraku, ingatlah Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Amin. Saudara, yang kedua, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Satu, Dia pengampun kita, penebus satu-satunya, tidak ada yang lain. Yang kedua, mari kita baca teks ini di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Silakan dibacakan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudara perhatikan di ayat yang ke-6 itu dikatakan jiwaku menanti engkau. Kenapa? Karena dia mengharapkan firman. Saudara ingat ada kata itu, firman. Saudara yang diberkati Tuhan, selain Tuhan Yesus itu adalah pengampun kita. Yang kedua, ingat baik-baik, Tuhan itu adalah firman itu sendiri. Alkitab berkata dengan jelas dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, Allah dan firman tidak bisa dipisahkan. Itu satu paket. Jadi kalau Anda mengatakan saya berharap kepada Tuhan, itu berarti Anda juga berharap kepada firman-Nya. Anda dan saya berharap kepada kebenarannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ingatlah baik-baik saudara, tidak ada kekuatan yang lebih super power dalam hidup ini selain daripada kekuatan firman Tuhan. Saya selalu katakan, Anda dengar khotbah, Anda bukan dengar motivasi, Anda bukan hanya mendengarkan nasihat, Anda bukan hanya mendengarkan peringatan-peringatan, tetapi waktu kita mendengarkan firman Allah, kita sedang mendengarkan kekuatan Allah yang ditransferkan, yang diberikan kepada kita semua. Karena waktu firman itu ada dalam hidup kita, maka kita akan bertahan kuat
Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kotong kuat bukan karena botong pung uang. Karena kotong kuat ini karena firman. Saudara baca ini ayat ya, Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Dengar baik firman Tuhan ini. Matius 7. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kalau saudara dengar firman, saudara itu dikatakan seperti orang bijak. Lalu dikatakan akan kuat seperti rumah yang didirikan di atas batu. Sudah lihat, jadi itu firman pun pekerjaan tuh bikin orang jadi kuat, bertahan. Angin, banjir, badai datang, dia tetap tahan. Lanjut baca ayat 25. Dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Ya, tadi malam behot badi koinino, saudara beta masih omong, Mama Uli juga ada. Saya kasih tahu, ada banyak orang yang firman tadi menjadikan lagi dia pegangan hidup. Makanya dunia pengaruh dia ini yang habis-habisan. Orang Alkitab bilang laki bini musbah sayang, istri mus tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Ini laki main popak tiap hari, laki mandi bini mandi darah terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak juga istri yang berontak kepada suami. Kenapa? Tidak tunduk tapi tanduk kepada suami. Karena firman Allah sudah jadi dia pun kekuatan dalam dia pun hidup. Ada banyak anak-anak waktu hari Valentine dia pesta seks, pesta narkoba, pesta alkohol, pesta yang aneh-aneh. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan firman Allah. Kalau nasihat orang tua saja itu sone mampu hari-hari ini. Saudara yang diberkati Tuhan, yang bisa bikin botong bisa bertahan berdiri teguh, itu hanya karena firman Allah. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, kitab Mazmur 130 ayat 6 tadi mengatakan dengan jelas, aku jiwaku berharap kepada Engkau Tuhan, mengharapkan firman-Mu. Karena pemazmur sadar bahwa firman Allah itu kekuatan di dalam hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya saya selalu tolak kalau orang bilang begini sama saya, Pak Pendeta, tolong datang, saya ulang tahun ini, tolong datang doa makan. Kalau kau suruh saya doa makan, doa sendiri, kok kita tinggal makan. Ya tuh saudara, orang banyak yang hanya mengucap syukur pas ulang tahun itu doa makan sah. Ya. Doa makan, Anda tidak dengar firman, percuma. Karena firman Allah itu kekuatan. Separuh jo orang undang datang, saudara yang diberkati Tuhan, ada ibadah ucapan syukur ulang tahun. Dia datang justru bawa Alkitab. Saudara, itu be yakin hanya bawa perusa. Sorry be omong. Yang lebih sadis itu hanya bawa tas kiciana. Nah itu kiciana tuh baik kalau di dalam tuh ada HP yang ada Alkitab, kenapa dia taruh tas di sini baru dia belajar. Lu dengar firman. Karena makan yang botol makan sebentar nih pasti ada makan mangkali, baju sentawa. Banyak cek. Ya saudara, makan yang botol makan nih kan sementara. Oh ini keyboard sumati, sabar ya. Ini kan diatur timingnya, jadi dia mati otomatis. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi firman itu penting, karena itu makanan segalanya. Makanya Yesus pernah ngomong kan dalam Matius 4 ayat 4. Tolong bantu baca itu ayat. Matius 4 ayat 4. Manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari apa? Dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau saudaraku itu firman tidak ada kekuatan, Yesus tidak mungkin omong begitu. Ya, tapi firman itu ternyata punya kekuatan. Makanya Yesus bilang, kau hidup, kau kuat itu bukan karena kau makan nasi saja, bukan hanya karena kau makan 4 sehat 5 sempurna saja, tetapi waktu kau makan firman Allah, karena firman Allah itu kekuatan di dalam kehidupanmu. Amin.
Coba baca Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, Ya. ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, Ya. tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Itu Allah. saudara, kita hidupin dari firman. Jadi kalau saudara sudah tidak baca Alkitab satu hari, sumati, Anda sumati lama. Ya. Jadi kalau Anda tidak dengar firman satu hari, Anda sumati sebenarnya. Apalagi Pak Pendeta saya ini hanya Desember baru saya pikir aja, kau disudi kubur sudah mau lama. Saudara, karena tidak ada orang bisa hidup secara iman, secara rohani, secara kekristenan kalau dia tidak menikmati firman Allah. Makanya Yesus lanjut di Matius pasal yang kelima di khotbah di bukit. Yesus berkata dengan jelas, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Bilang samping kiri kanan, beta minta tambah firman Allah. Haleluya. Itu dulu baru betul. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya minggu kemarin khotbah 5 kali. Saya khotbah di salah satu tempat itu, saudara, saya pernah khotbah itu ayat, tapi mampu WA beta, Bapak, kayaknya itu ayat ulang kembali, Bapak. Wih, saya pikir-pikir ini yang dengar sama nih. Nanti karena kalau dong dengar apa yang saya sampaikan sama, diulangi lagi sama. Saudara, saya juga putar otak kiri kanan, saudara. Saya mulai berdoa dan tanya Tuhan, kenapa Mam Tuhan minta kembali ini ayat untuk dikhotbahkan? Bukankah ada begitu banyak ayat yang lain? Saudara, saya WA balas, Mama, apakah tidak bisa ganti tema lain kok Mama? Harus itu ayat. Tidak Bapak, saya pun jiwa rasanya haus dan lapar. Saya rindu itu ayat, saya rindu itu kebenaran. Saya mau diperdengarkan lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang kalau punya rasa haus dan lapar akan firman Allah, dia dengar kebenaran mau ulang-ulang kali, dia tetap rasa rindu, dia tetap rasa ingin, kepengen, dia rasa lapar, dan dia terus ingin ditambahkan dengan kebenaran. Tapi kalau orang memang dia suka firman Tuhan, lu omong 5 menit, saya dia bilang 2 jam, dia pun pantat mulai beredok kiri kanan. Itu tanda itu orang tuh memang suka kebenaran. Kalau dia pantat sudah edok kiri kanan, selama dia mulai action angka jam. Ya, saudara. Kalau beta yang khotbah, lu jangan coba-coba angkat tangan dan lihat jam. B akan lebih panjang dari itu. Ya sudah. Ya. Karena lu berarti son hargai Tuhan pun kebenaran. Duduk cerita yang putar balik, Anda duduk sampai jam-jam nonton sinetron yang tidak jelas. Dia dapat doi, lu nganga di sini, lu nonton. Ya. Kau dengar firman yang kita diberkati loh, kita dapat kekuatan, kok nggak mau gitu loh. Aku heran. Makanya saudara, tadi itu ayat beta kutip dalam bepun doa. Mabe mau baca itu ayat 2 Korintus 4 ayat 4. Tolong bantu baca itu ayat. Ini karena setan putar balik dia. 2 Korintus 4 ayat 4. Baca. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Saudara lihat, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran. itu karena dong mata dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya. Ilah zaman ini itu apa? Ya setan. Setan kasih buta dan pun pikiran, sehingga setan titip hal-hal yang aneh-aneh semua. Setan bilang, lu jangan dengar lama-lama, tebak tua omong itu jelas semua. Itu setan. Setan mulai putar lu perut, ibet sulapar reha. Itu setan. Ilah zaman ini. Ya. Bikin Anda pokoknya tidak tenang. Ya. Sebentar mau kepengen saudara. Itu setan pun kerja. Itu ilah zaman ini. Setan itu saudara tidak takut Anda datang gereja. Setan tidak takut Anda setia. Yang setan takut kalau saudara dengar firman dan melakukan kebenaran. Setan paling takut karena dia tahu firman itu pedang roh. Firman itu pedang yang dapat mengalahkan dia. Karena itu saudara, jangan sampai pedangmu tumpul.
Amin. Makanya pemazmur bilang, Tuhan, beta berharap, beta hanya berharap kepada Engkau, tidak ada yang lain, Engkaulah pengharapanku. Saudara, jadi ulang ya, Tuhan itu pengampun ya, makanya orang mesti berharap kepada Dia. Yang kedua, ingat, Tuhan itu firman, makanya botong mesti berharap kepada Tuhan. Sebab kalau botong sudah ada firman lain, botong susah hidup lain. Yang ketiga, terakhir nih, saudara lihat ayat ini, Mazmur pasal 130 ayat yang ke-7 dan 8 dibacakan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ya. Dialah yang membebaskan Israel dari segala kesalahan. Saudara perhatikan ayat yang ke-7, ada kata kasih setia. Pada Tuhan ada kasih setia. Kalau saudara membaca teks di dalam kitab 1 Yohanes, kita menemukan dengan jelas bahwa Allah itu adalah kasih. Ya. Jadi Allah dengan kasih itu tidak bisa dipisahkan. Sama seperti Allah itu adalah firman. Itu tidak bisa dipisahkan. Kalau bicara tentang kasih, kita bicara tentang Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 1 Yohanes pasal 4 mengatakan dengan jelas bahwa kasih yang sempurna itu datang dari Allah. Berarti semua kasih yang di dunia ini tidak sempurna. Meskipun orang bilang kasih, tapi itu kasih tidak sempurna. Kasih yang sempurna, kasih yang perfect, kasih yang tidak ada duanya, itu hanya ada di dalam Tuhan. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 130 ayat 7 tadi mengatakan dengan jelas, aku percaya berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena padanya ada kasih setia. Bahkan saudara, kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan itu tidak ada akhir. Itu kasih setia Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-20 mulai dibacakan. Ratapan pasal 3 ayat 20. Kita Ratapan pasal 3 ayat 20. Ratapan 3 ayat yang ke-20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Terus. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia. Saudara lihat waktu dia ada dalam tekanan, Yeremia mengatakan dalam kitab Ratapan ini, dia berharap kepada Tuhan. Kenapa dia berharap kepada Tuhan? Lanjut itu ayat bilang apa? Tak habis-habisnya rahmatnya. Terus. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Besar kesetiaan Tuhan, tidak pernah habis-habisnya. Itu Tuhan punya kasih setia. Lanjut ayat yang ke-23. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Iya. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Aku berharap kepadanya. Saudaraku, karena dia ada kasih yang tidak pernah berkesudahan, kasih yang kekal, kasih yang sempurna, itu ada pada Tuhan. Saudara mau harap di dunia ini siapa yang dipung kasih itu kekal? Oh, tidak ada. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih istri terbatas, kasih suami terbatas, kasih anak-anak terbatas, kasih orang tua terbatas. Hanya ada satu kasih yang tidak terbatas, itu adalah kasih Tuhan kita, Allah kita, yang telah datang ke dalam dunia ini, memberikan nyawanya, tebusannya buat kita sekalian. Kasihnya tiada taranya. Amin. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita semua yang hadir pada malam ini berharaplah kepada Tuhan, ya. Di tengah situasi apapun, di tengah keadaan apapun, mau diberkati, mau sedang diberkati, mau sudah diberkati, saudara yang terkasih dalam Tuhan, atau dalam proses, dalam tekanan, dalam masalah, dalam kesulitan, semua keadaan musim yang kita alami dalam hidup ini, jangan pernah berharap kepada yang lain. Karena yang lain semua palsu, yang lain semua semu, tetapi hanya ada satu yang tidak semu dan abadi. Dialah Tuhan Allah kita. Amin. Saya ulang, padanya ada kasih setia, padanya ada firman, dan padanya ada pengampunan. Ini tiga hal yang kita butuhkan dalam hidup ini. Sebab tiga hal ini kita tidak bisa dapatkan di luar Tuhan.
hanya di dalam Tuhan. Anda tidak bisa mendapatkan pengampunan kalau tidak di dalam Tuhan. Anda tidak bisa mendapatkan firman kalau tidak di dalam Tuhan. Dan Anda dan saya tidak bisa mendapatkan kasih setia yang asli, yang sempurna, yang sejati di dalam dunia ini, kecuali hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan yang lain tacu. Saudara, itu kan ada istilah baru. Yang lain itu tacu. Pokoknya hanya Tuhan saja segalanya dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, biarlah malam ini kita semua yang hadir boleh diberkati oleh Tuhan. Semakin hari semakin kita mengandalkan Tuhan, seperti Mazmur 130. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya minta Ibu Pendeta, istri saya, akan ada di depan untuk memimpin kita di dalam pujian. Saya akan memainkan musik.